Sekarang orang-orang yang panas, orang-orang yang tidak terima ketika kajian Kiai Imad ini sudah mulai merujuk pada pelurusan klaim-klaim makam fiktif. Kiai Imad dan kawan-kawan atau orang yang mendukung terhadap kajian Kiai Imad itu dikatakan Wahabi Salafi. Ini kan tidak nyambung. Republik Indonesia ini adalah atas berkat rahmat Allah. Lihat dalam Undang-Undang Dasar. Dan sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia ini harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri keadilan dan pri kemanusiaan. Indonesia harus bersatu dan pertama harus merdeka. Karena di dalam undang-undang yang disebutkan bukan bersatu terlebih dahulu. Bersatu kalau masih ada satu suku bangsa merasa lebih tinggi derajatnya dari bangsa lainnya di Indonesia. Buat apa kita bersatu kalau mereka orang-orang yang bukan pribumi Indonesia menganggap kita pribumi Indonesia adalah sebagai budak-budak mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabat sekalian. Saya mengikuti kajian Kiai Haji Imaduddin itu insya Allah dari awal. Dan juga beberapa video kita sudah buat, insya Allah lebih dari 100 video ya. Sejak awal munculnya video Kiai Haji Imaduddin yang berceramah di salah satu panggung haul waktu itu, yang mempertanyakan tentang ketersambungan nasab Habib-Habib di Indonesia. Saudara-saudara, hari-hari ini banyak orang yang mengaku-ngaku sebagai cucunya baginda Nabi besar Muhammad. Kemudian mereka datang untuk memecah belah umat. Ini sudah sampai kepada titik yang sangat mengkhawatirkan. Ulama selama ini diam. Kenapa? Karena selama ini di situ saya mulai intens membuat video-video tentang kajian Kiai Haji Imad dan juga memuat konten-konten yang berhubungan dengan oknum-oknum Habib. Itu saya lakukan atas dasar kemauan sendiri dan tidak ada yang membayar ya. Memang di awal-awal saya berpikir apakah kajian Kiai Haji Imaduddin ini ada kandungan sentimen terhadap oknum-oknum Habib, apakah berdasarkan kajian ilmiah yang sebenarnya. Makanya saya penasaran terus mengikuti adanya kajian Kiai Haji Imad. Bahkan di situ saya sempat berharap mudah-mudahan akan ada seseorang yang muncul menjawab tesis Kiai Imad, baik dari itu kalangan habaib ataupun dari ulama-ulama kita Nusantara, kiai-kiai Nusantara yang akan menjawab kajian Kiai Haji Imaduddin. Itu saya sempat berharap seperti itu. Nah, sedikit saya berpikir bahwa mungkin saja bahwa kajian Kiai Haji Imaduddin itu tidaklah benar dan itu berdasarkan hanya sentimen. Maka saya ikuti terus tentang kajian-kajian nasab ini. Setelah 1 bulan ceramah Kiai Imad itu viral, baru kemudian muncul dukungan-dukungan baik dari Gus Fuad Pleret, juga muncul dari Bani Wali Songo yang sependapat dengan kajian Kiai Haji Imaduddin. Kita terus mengikuti atas dasar mencari kebenaran. Masuklah tulisan-tulisan Kiai Haji Ali Badri yang memberikan poros pandangan baik dari sisi Habib Pahlawi ataupun dari sisi Wali Songo melalui pengalaman Kiai Ali Badri, dan itu menambah semakin berwarnanya polemik ini. Maka kajian demi kajian terus bergulir, baik itu melalui catatan-catatan, saling bantah di sosial media dengan tulisan, sempat dilakukan oleh Habib Hanif dan beberapa orang yang mencoba untuk membantah tesis Kiai Haji Imaduddin. Namun setiap bantahan-bantahan yang ada itu selalu dijawab oleh Kiai Imad
dan dipatahkan. Begitu pula Kiai Imad terus mengembangkan kajian tesisnya, kajian-kajiannya. Selain itu juga beliau terus memberikan kajian-kajian melalui website Nahdlatul Ulum, website resmi beliau. Ada permintaan diskusi dari netizen, dari beberapa tokoh, mengajak untuk lebih baiknya diskusi. Di situ juga masuk dan memberi warna dari adanya kajian tesis ini Sayyid Muda Qori Al-Qusasi asal Aceh. Gak ada sedikit pun kaum muslimin yang berakidah sunnah wal jamaah benci kepada ahlul bait. Tapi masalahnya ente pada ahlul bait bukan. Sepertinya ini tanda-tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah mulai ingin membuktikan segala kedustaan ini yang sudah berjalan 500 tahun yang di awal-awal hanya memberikan dorongan-dorongan terhadap adanya kajian ini. Baik itu dorongan dari habaib untuk menanggapinya, begitu pula terhadap Kiai Haji Imaduddin untuk terus melakukan pengembangan terhadap kajian-kajian ini. Di situ Sayyid Muda Qori sudah mulai masuk ikut memberikan narasi-narasi. Pun di awal-awal beliau tidak begitu intens memberikan secara kajian tentang nasab. Tapi beliau hanya ingin sebagai pengikut, sebagai orang yang ikut memantau, ikut meneliti. Dan satu hal yang saya ingat bahwa beliau katakan ini bukan suatu kebencian. Kita sangat mencintai kedamaian itu. Kita mencintai kedamaian. Kajian ini jangan selalu dianggap sebuah kebencian. Maka ini sebuah kajian harus dijawab dengan kajian juga. Ini sebuah kajian ilmiah, maka harus dijawab dengan secara ilmiah. Begitu pula Sayyid Qori Muda Al-Qusasi itu mendorong Rabithah Alawiyah untuk menjawab ini sesuai apa yang mereka klaim, yang mereka akui selama ini, bahwa nasab mereka paling sahih, nasab mereka paling rapi, paling tertata. Itu yang sempat disampaikan oleh Sayyid Muda Qori Al-Qusasi. Kemudian terjadilah diskusi yang diikuti oleh Bani Wali Songo, dari Trah Wali Songo, baik dari Naat, begitu pula dari Kesultanan dan juga keraton. Juga keraton hadir di sana dan berdiskusi tentang kajian Kiai Haji Imaduddin. Begitu pula mengkaji tentang nasab Wali Songo, karena sudah mulai ada pertanyaan-pertanyaan kesimpang siuran nasab Wali Songo yang berjalur ke Al-Dhamat Khan. Maka terjadilah diskusi tersebut. Masih berpegang kepada Azman Khan. Kemudian ketika merujuk pada nasab Alawi, itu dalam diskusi tersebut diputuskan bahwa nasab Habib Bani Alawi di Indonesia ini mukhtalafih, masih diperdebatkan. Di situ juga Sayyid Qori sudah mulai masuk dan intens melakukan kajian-kajian nasab ini dengan membuka kitab-kitab yang menjelaskan tentang nasab Bani Alawi. Dan secara spesifik Sayyid Muda Qori Al-Qusasi itu mendukung tesis Kiai Haji Imaduddin. Begitu yang terjadi. Hingga kemudian ada pertemuan di Masjid Istiqlal, kemudian diskusi di Banten sampai saat ini. Nah, selama itu juga ada framing-framing yang dilakukan oleh oknum-oknum Habib, oleh pecinta-pecinta habaib, oleh muhibbin-muhibbin habaib, ataupun generasi ataupun warga Indonesia atau warga pribumi yang masih ada kaitan guru terhadap para habaib.
Ada framing-framing yang bermacam-macam, mulai orang yang meragukan nasab Bani Alawi itu dikatakan sebuah komunis, dikatakan dajjal, bahwa orang yang meragukan tentang nasab Bani Alawi itu adalah dajjal. Begitu pula orang iri dan orang ingin jadi Habib. Kiai Imaduddin itu ingin jadi Habib, keluarga Wali Songo juga ingin jadi Habib, macam-macam lah. Mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Mengecam Al-Habaib Ba'alawi, maka sesungguhnya dia sudah meruntuhkan Ratib Al-Abbas, Ratib Al-Haddad. Kerjaan siapa ini? Kerjaan komunis. Kemudian ada juga framing terbaru. Sebetulnya ini framing sudah lama dan sekarang sudah diperbarui lagi tentang framing ini, yaitu bahwa orang yang selalu berbicara tentang nasab Bani Alawi itu dikatakan mereka adalah Wahabi penyusup, orang yang mempunyai faham Wahabi Salafi. Bahkan saya sempat ingat di mana waktu itu Kiai Imad juga dikatakan Wahabi dan yang lainnya. Jadi semua framing-framing itu sudah dilakukan oleh mereka, dilakukan oleh oknum Habib sendiri, ataupun dilakukan oleh muhibbinnya, pecintanya, ataupun orang-orang yang tidak terima dengan kajian ini. Itu satu dasarnya memang karena tidak terima dengan kajian Kiai Haji Imaduddin. Sama saja ketika mereka tidak terima dengan kajian Kiai Haji Imaduddin, mereka sudah bersinggungan langsung. Ketidakterimaan mereka adalah berhubungan dengan benar atau tidak. Ketika mereka tidak terima dengan kajian Kiai Haji Imaduddin dan apa yang dilakukan oleh para pendukung-pendukungnya, berarti mereka sudah tidak terima dengan adanya kebenaran salah atau benar. Yang tidak terima tersebut adalah dari Habib itu sendiri, ya mungkin karena kalau kita melihat para habaib ini selama ini kita hormati, orang Indonesia sudah kadung menganggap bahwa mereka adalah zuriyah Rasulullah, bahwa keturunan Rasulullah, cucu Rasulullah, itu yang kadung dianggap oleh masyarakat ini suatu hal yang wajar ketika mereka tidak siap akan hal itu. Kemudian ketika dilakukan oleh muhibbin ya atas dasar ketidakterimaan, orang yang dia cintai ada yang mengganggu privasinya, ya pasti ini tidak di kalangan ilmiah ya. Tentu ini tidak di kalangan ilmiah. Beberapa yang perlu kita perhatikan karena dari mereka terdiri dari orang-orang yang alim, juga dari para kiai yang mungkin ada hubungan emosional seperti hubungan guru dengan murid terhadap beberapa habaib. Ya wajar mereka melakukan sebuah pembelaan alias tidak terima, begitu saja ya, alias tidak terima. Tetapi kalau kita melihat dari framing-framing yang mereka buat, ya jelas framing tersebut tidak beralasan sama sekali, dan semua framing yang dituduhkan itu sangat jauh dan melenceng. Apalagi kalau Kiai Imad dan kawan-kawan atau siapa saja yang mendukung adanya tesis ini dikatakan adalah Wahabi penyusup, itu nggak ada lain karena tidak ada lagi yang bisa dibuat framing, sehingga ya di framing seperti itulah. Mungkin juga karena sekarang ini kajian ini sudah mulai mengangkat pemalsuan makam ataupun klaim-klaim makam, sehingga ketika berhubungan dengan makam itu dihubungkan dengan Wahabi. Padahal apa hubungannya Wahabi dengan makam? Apakah Wahabi itu tidak mau dengan makam? Istilahnya, apakah seorang Wahabi itu tidak mau memakamkan orang yang meninggal? Apakah Wahabi itu tidak mengakui terhadap sejarah-sejarah makam? Orang Wahabi Salafi itu tidak membenarkan ketika ada orang yang
sholat di pinggir makam, ketika membaca bacaan Al-Quran di pinggir makam, meminta sesuatu kepada Allah ataupun berdoa, bertawassul kepada orang yang di dalam makam. Itu yang menjadi bantahan orang-orang Wahabi Salafi terkait dengan sejarah-sejarah makam. Ya, orang Wahabi nggak mempermasalahkan itu. Sekarang orang-orang yang panas, orang-orang yang tidak terima ketika kajian keiman ini sudah mulai merujuk pada pelurusan klaim-klaim makam, klaim nama-nama makam, ataupun membongkar makam-makam fiktif, makam-makam fiktif. Kiai Imad dan kawan-kawan atau orang yang mendukung terhadap kajian keiman itu dikatakan Wahabi Salafi. Ini kan tidak nyambung. Artinya mereka bikin framing ataupun mereka bikin playing victim bahwa Wahabi Salafi penyusup, Wahabi Salafi yang menyusup dalam kajian nasab para habaib. Itulah framing yang terbaru itu. Framing terbaru ya, dan tidak nyambung. Framingnya tidak nyambung. Jadi kajian ya tetap kajian. Kalau ada pembelokan ya pasti lawannya pelurusan. Ketika ada klaim-klaim pasti ada hubungannya dengan data dan pembuktian dan faktanya. Ketika ada klaim-klaim sejarah, pasti sejarah juga yang akan menjawab. Jadi semua sudah ada. Urusan Habib ini mengaku keturunan Rasulullah, maka harus dibuktikan secara data, dibuktikan catatan-catatan para ahli nasab. Nah, kalau sudah merujuk pada pengkaburan, maka dijawab dengan fakta-fakta. Ketika klaim-klaim, maka dijawab juga dengan fakta dan sejarah. Ketika pembelokan seperti pelintir hadis, pelintir ayat, itu ya pelurusan. Hubungannya dengan pelurusan. Ketika klaim-klaim makam, maka hubungannya dengan fakta. Dengan fakta-fakta dan catatan keluarganya. Ngapain orang yang mengungkap fakta-fakta tentang makam kok dikatakan Wahabi? Itu kan aneh. Itu nggak nyambung. Jadi seperti itu ya. Sudah banyak framing terhadap Kiai Imad dan para pendukungnya. Framing yang bermacam-macam ditujukan kepada Kiai Haji Imaduddin dan juga para pendukung-pendukungnya, termasuk di framing Wahabi Salafi. Padahal framing mereka itu tidak nyambung, tidak berdasar, tidak nyambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.